Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil makan nggak apa-apa, yang penting jawab salam itu wajib hukumnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ja'ala al-khitana yaqinan wa taharatan wasihatan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, selamat datang bagi yang baru hadir. Ya, bisa langsung duduk. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan, nikmat iman dan Islam, hidayah, ridho serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menghadiri acara tasyakuran khitan Ananda Alfian putra Nur Indra, putra dari Bapak Nur Wahid dan Ibu Indrawati. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, monggo. Ya, silakan yang baru hadir. Ya, masih ada lagi dari sana, masih ada pendatang lagi. Ya, ada tamu lagi. Baik, kita lanjutkan. Acara pada siang hari ini adalah acara khitan. Semoga sahibul hajjah. Pertama-tama yang kami hormati para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, hadirin, bapak, ibu, orang tua, dan juga anak-anakku, adik-adik semuanya, dan juga wabil khusus sahibul hajjah Bapak Nur Wahid adalah ibu sekeluarga. Semoga dilimpahkan kesehatan jasmani rohani, dilancarkan rezekinya, berkelimpahan rezeki, serta panjang umur, diberikan anak soleh dan solehah. Amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jika ada salawat harus menjawab. Kenapa kok harus menjawab salawat? Karena kata Rasulullah, man aktsara salatan alayya kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang banyak bersalawat, maka nanti akan bersamaku di surga. Kira-kira mau apa tidak di surga? Masuk surga mau apa mau? Mau, alhamdulillah. Semuanya pasti mau masuk surga. Kenapa kok harus disuruh sholawat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salawat ini adalah dari Allah langsung. Firman-Nya di dalam Al-Quran sudah tercantum. Kenapa? Karena siapa yang bersolawat itu sesungguhnya untuk menyolawati dirinya sendiri. Apa kata Rasulullah? Baik, sebelum biar fokus dulu, saya kasih tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Adik-adik bisa tepuk semangat? Coba tepuk semangat. Mana suaranya? Betul tadi. Semangat gitu ya. Ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Moga rawuh para tamu, moga pinara datang panjenengan ingkang sampun kasihapaken tepuk semangat sudah, tepuk anak sholat bisa apa tidak? Bisa? Coba saya tes dulu. Tepuk anak sholat. Ya, betul. Rajin ngaji, terus rajin sholat, terus masuk surga. Ya, saya ulangi. Tepuk anak sholat. Rajin sholat, masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulangi ya. Tepuk anak sholat, rajin ngaji, rajin sholat, masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya lanjutkan lagi. Tadi sampai sholawat. Ada yang belum dapat kursi ini? Wah, tamunya membujak ini. Di luar dugaan, betul. Di luar dugaan tamunya luar biasa. Alhamdulillah ini. Yang belum dapat tempat duduk, bisa duduk-duduk di dalam mungkin.
Ya, sudah semua. Kita lanjutkan. Sholawat tadi ini adalah perintah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asru salawatin, wa huttat anhu asru khati'atin, wa rufi'at lahu asru darajatin." Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan mendapat 10 salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, izin berdiri biar fokus. Saya ulangi sambil makan nggak apa-apa, yang penting jangan ngomong. Yang penting jangan ngomong. Giliran Pak Guru yang ngomong di sini, kalian duduk mendengar. Karena gantian, saya yang duduk, kalian yang ngomong. Ada yang mau ngomong di depan? Ada? Coba angkat tangan. Coba angkat tangannya. Ada yang mau ngomong di depan? Oh tidak, berarti kalian jadi pendengar yang baik, biar nanti dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, kembali fokus ya, fokus, lihat kembali ke salawat. Barang siapa salawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, dibalas salawatnya oleh Allah 10 salawat. Kamu mau senang nggak dapat salawat dari Allah langsung? Senang? Sungguh dahsyat. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali dapat 10 salawat dari Allah langsung. Ini Allah yang berbicara, yang berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat. Gimana cara mendapat salawat? Yaitu dengan cara kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita dapat salawat dari Allah langsung. Apa salawat dari Allah itu? Bentuknya, ada yang tahu? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat dari Allah, salawatun mir rabbihim wa rahmah, dan ampunan. Jadi dapat salawat dan ampunan. Kalau dapat ampunan dari Allah, maka otomatis masuk surga. Rata-rata manusia itu umurnya cuma paling lama berapa tahun? Ada yang tahu? Nah, ada yang bilang 80 sampai 100 tahun. Itu sudah paling tinggi. Nah, apakah kita pantas mendapatkan surga yang kalau sekali masuk surga selamanya akan tinggal di surga? Hanya dihitung dalam jangka waktu hidup manusia itu 80 tahun. Jadi kalau sudah 80 tahun, Allah tidak mungkin mengeluarkan kita dari surga masuk ke neraka, tidak. Tapi karena ampunan Allah yaitu yang berupa rahmatnya Allah, kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal baik kita. Karena kasih sayang Allah yang kasih sayang, maka mendapat surga. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Kemudian yang kedua, apa manfaat salawat tadi? Khuttat anhu asru salawat, khuttat anhu asru khati'atin. Maka Allah menghapus 10 keburukannya. 10 keburukan. Maka barang siapa yang bersalat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana cara salawat? Sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek, yang dinamakan salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ada lagi yang lebih panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ada lagi yang lebih panjang lagi, apa sholawatnya? Yaitu sholawat Ibrahimi, ya, sholawat yang tiap hari kamu baca 5 waktu, yaitu di tahiyat akhir sholat kita. Apa doanya sholawat tahiyat akhir? Allahumma sholli ala, ayo ikuti sama-sama biar bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Masya Allah. Sudah hafal? Sudah, alhamdulillah sudah hafal semua. Jadi sekali kita sholawat tadi sudah dapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan 10 keburukan dihapus oleh Allah. Ini ada sejarahnya. Saya pernah membuktikan sholawat. Ini cerita ya, cerita saya sendiri. Dulu saya itu masih kecil seumuran kalian, waktu sekolah, mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD. Coba angkat tangan yang kelas 6. Ada yang kelas 6? Sekarang yang naik kelas 6 sekarang berarti. Sekarang kelas 6. Naik baru naik ini kelas baru. Coba yang angkat tangan kelas 5. Kelas 5 angkat tangan, ya. Kelas 4. Nah, kelas 3. Ya, kelas 2. Ya, kelas 1 angkat tangan. Terus playgroup TK. Oh, hadir banyak. TK ini yang banyak. Ini kok besar-besar nih TK-nya. Ini bukan TK ini. TK-nya SD. Nah, dan PAUD, ada yang PAUD? Ada juga, alhamdulillah. PAUD semua yang belakang itu ya? Iya, PAUD. Baik, ini cerita nyata. Waktu dulu itu saya diajak bapak saya, sore-sore, jam 5. Jam 5 sore-sore diajak ke sawah. Ngapain ke sawah? Bukan ngaret. Cari apa? Jam 5 ke sawah. Saya ikut saja, ikut bapak saya. Ngapain ke sawah? Ikut, pokoknya ikut. Diajak bapak saya. Kemudian apa? Ternyata bapak punya sawah, 1 petak itu. Itu tanamannya adalah tanaman padi. Padinya sudah mulai tumbuh wiwitan, seperti wiwit itu kan sudah mulai sebentar lagi panen. Sore-sore diajak ke situ, saya disuruh ngetutno di belakang bapak, mumet ngelilingi sawah dengan membaca apa? Sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Sampai namanya anak kecil pasti takut, sawahnya di samping kuburan kan. Kuburan Badut tahu. Nah, baratnya itu sawah bapak saya di situ. Keliling situ, bilang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata apa? Setelah keliling itu kepetel, banyak airnya, betul-betul itu di keliling dengan membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, dengan hati yang berdebar, ya Allah sallallahu alaihi. Karena waktu sore menjelang petang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Tiba-tiba di bawah itu ada apa? Ada seekor ular di bawah itu. Saya bilang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya melangkah. Untungnya ora kidaan, tidak keinjak, karena berkahnya baca sholawat ini. Dihindarkan 10 keburukan membaca sholawat itu. Makanya penting, ya Allah, alhamdulillah Bapak ini
tadi ada ular, biarkan, itu ular sawah katanya, yang makan tikus, tapi melungker besar, kalau kamu injek mungkin digigit. Karena berkah sholawat, membaca sholawat ini, alhamdulillah selamat dihapus, dihindarkan 10 keburukan. Makanya kalau mau berangkat sekolah, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, begitu biar selamat. Kemudian yang terakhir 10 sholawat. Yang terakhir adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 derajat. Yang baca sholawat diangkat derajatnya oleh Allah 10 derajat, yaitu diberikan apa? Kenikmatan di dunia dan di akhirat. Kamu pernah dengar baca sholawat 100 kali dapat apa? Dapat mobil. Pernah dengar? Baca sholawat 10.000 hutangnya bisa lunas. Pernah dengar? Nah, dengar, itu pun keajaiban sholawat. Maka banyaklah baca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian berbicara tentang khitan, ini adalah tasyakuran khitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembali ke khitan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul shadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul shadaqallah, katakanlah wahai Muhammad bahwa firman Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah agama Ibrahim hanifa, dengan yang lurus. Agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Dulu belum ada agama Islam, masih pra-Islam, zaman jahiliyah. Mbah Nabi Ibrahim itu zaman pra-Islam, sebelum datangnya Islam. Tapi sudah menganut agama tauhid, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang dikhitan berarti otomatis mengikuti sunnah Mbah Nabi Ibrahim. Dulu orang pertama kali yang berkhitan atau sunat itu adalah Nabi Ibrahim. Apa tahu khitan itu? Ada yang tahu khitan? Mana khitan? Khitan adalah menurut orang Grenjeng, khitan itu nyunat no. Menurut ilmu fikih, khitan itu jildal kasyafah, yaitu memotong kulit yang ada di kemaluan. Ini yang laki-laki. Perempuan juga dikhitan sunatnya. Yang laki-laki dipotong kulitnya. Apa faedahnya? Ternyata membawa banyak faedah. Ada 3 keutamaan khitan. Yang pertama tadi mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu mengikuti baginda Nabi Ibrahim, yaitu dengan yakinan, dengan hanifan, dengan agama yang lurus. Siapa yang berkhitan otomatis sudah mengikuti agama yang lurus, beriktikad. Nun sewu, yang berkhitan ini Bapak Nur Wahid otomatis bukan hanya menunjukkan bahwa ini anak saya sudah khitan, maka saya adakan acara walimatul khitan. Bukan hanya itu. Ternyata apa di balik itu? Bapak Nur Wahid dan keluarga yaitu beriktikad, barang siapa yang mengkhitankan anaknya beriktikad bahwa saya memotong kulit anak saya untuk beriktikad ingin dekat kepada Allah Ta'ala.
Coba angkat tangan siapa yang sudah berkhitan. Siapa saja yang sudah berkhitan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang sudah berkhitan itu artinya kamu sudah beriktikad, berniat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya dekat dengan Allah? Yaitu dengan melakukan sholat 5 waktu, betul, sholat 5 waktu. Yaitu sering datang ke masjid, sholat 5 waktu, datang ke masjid juga, sering mengaji juga. Masya Allah, ini berarti hikmahnya itu. Yang kedua, hikmah khitan yaitu taharatan lil walad, yaitu untuk kesucian anak. Kalau sudah dikhitan itu kan biasanya kalau kencing, mohon maaf ini ilmu harus saya sampaikan. Kalau kencing, kalau belum dikhitan itu tidak akan bersih. Tidak akan bersih, akan masih tertinggal di ujung kemaluannya itu. Tidak bersih karena belum dikhitan. Makanya yang khitan hikmahnya adalah ujungnya itu bersih. Kalau sudah bersih dipakai sholat itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Sah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah secara fikih sah itu. Makanya hukumnya itu baik. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu lisihatil walad, untuk kesehatan anak. Lihat, ini kata dokter loh, kata medis. Barang siapa yang sudah sunat, burungnya sudah disunat, maka dia terhindar dari penyakit apa? Penyakit infeksi. Kenapa? Karena kotorannya kalau mengendap di situ bisa infeksi. Infeksi ke saluran kemih, kandung kemih. Wah, bahaya itu kalau terinfeksi itu. Alhamdulillah bagi yang sudah sunat berarti sudah sehat, insya Allah sehat dari situ. Kemudian terhindar dari keringat yang berlemak di situ secara medis. Karena sudah dikhitan bersih, alhamdulillah insya Allah sehat. Jadi membuat badan kita sehat. Coba yang belum khitan siapa? Angkat tangan. Yang belum dikhitan, yang belum disunat, angkat tangan. 1, 2, 3. Kamu belum? Nah, sunat ya. Kelas berapa? 5. Nah, sebentar lagi nggak apa-apa, sunat itu nggak sakit. Kalau kamu nanti sudah disunat, oh ternyata sunat cuma segini, seperti digigit semut, ya. Minta sunat besok ya. Minta sunat biar sehat, sehat. Sunat itu membuat badan sehat. Jadi itu ada 3 hikmah itu dari khitan. Kemudian khitan, habis berkhitan agar menjadi anak soleh. Anak soleh. Bagaimana kiatnya menjadi anak soleh? Ada yang tahu? Biar jadi anak soleh adalah yang pertama harus dididik. Anak itu harus dididik kepada orang tua. Anak-anak setiap mau pergi belajar sekolah salaman. Ada nggak yang di sini tidak salaman sama orang tuanya? Setiap berangkat sekolah langsung berangkat, tidak salaman, tidak assalamualaikum dulu sama orang tuanya, ada? Alhamdulillah tidak ada, semuanya salaman. Salaman dicium tangan bapak ibunya, dicium. Ya Allah ibu, ridhoilah anakmu ini untuk menuntut ilmu. Bilang begitu, biar apa? Biar diberi ilmu oleh Allah, diridhoi, karena ridullah fi ridul walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Karena keridhaan Allah terdapat pada orang tua dan kemurkaan Allah juga terdapat kepada orang tua. Maka kalau orang tua sudah ridho, maka semuanya Allah pun juga ridho. Kalau ridho semua,
maka yang kita dapatkan adalah surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, kalau orang tuanya tidak bisa mendidik, maka harus ngajikan di lembaga-lembaga pendidikan seperti TPQ. Ada yang belum ngaji di sini? Sudah ngaji ya? Alhamdulillah. Di TPQ, di tempat-tempat ngaji, seperti di tempatnya Bu Yai Saroh ini, sama tempat-tempat TPQ banyak di desa Surabaya ini ya. Kalau nggak bisa diajar sendiri, harus ditaruh di tempat TPQ. Kemudian yang kedua, biar anak itu soleh, alim, pintar, cerdas, dikasih makanan yang halal dan thayyiban. Orang tuanya harus mengasih makanan yang halal, lagi baik, halal dan juga baik, halal dan thayyiban. Hasilnya bukan dari mencuri, bukan dari yang lain-lain yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, jadi anak soleh harus rajin apa? Rajin ngaji, betul. Rajin ngaji, rajin sholat. Rajin apa lagi? Belajar, ya betul, rajin belajar agar pintar. Ngaji itu juga belajar, membaca Al-Quran. Masya Allah, ini banyak sekali kiat-kiat untuk menjadi anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak yang soleh dan solehah. Kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita semua diberikan umur yang panjang. Kita semua diberikan kecerdasan, kelimpahan rezeki. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum selesai kita bersolawat dulu. Solawat Nabi. Kita solawat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersolawat agar mendapat rahmat dari Allah, mendapat 10 salawat dari Allah, dan dihindarkan dari 10 keburukan dari Allah, dan diangkat derajat kita 10 derajat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي فارحمنا جميعا. يا ربي فارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم.
يا ربي يا سميع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي ترشنا بنوره، يا ربي هدنا حبنا وأمانك، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز عرشك رفع واستبشارا، وازداد الكرسي وهيبة ومقاما، وامتلأت السماوات أنوارا، ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا حبيب يا مولانا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أشرق البدر علينا فاختفت منه الموضوع، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، أولا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير الأبرار، أنت مصباح صدوري، يا نبي سلام عليك، سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، مرحبا مرحبا يا نور
العين مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 أهلا وسهلا الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين جميع الملائكة المقربين خصوصا لجسد Bapak Nur Wahid adalah Ibu Ananda Alfian Putra Nur Indra berhormatilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوفي نعمك في مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. اللهم تقبل ثواب هذه صدقة هدية إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لجسد Bapak Nur Wahid adalah Ibu Ananda Alfian Putra Nur Indra. Allahumma arzuqhu Allahumma tawil a'marahu wa thabbit imanahu wa nawwir qulubahu wa sarzaqa wa asin a'malahu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli at-tuqa wa al-khair. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatina Alfian Putra Nur Indra min ahli al-'ilmi wa ahli at-tuqa wa ahli al-khair wa ahli al-rizqi wa ahli at-ta'ah wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila saya sebagai pengisi acara banyak kekhilafan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila sahibul hajah anggenipun nyambut panjenengan sedaya bilih wonten kekirangan kekhilafan, kula selaku wakil nyuwun agungipun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Lan kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok.